Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Yesus, mulai dari menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang mati, berkhotbah dengan penuh karisma, membuat aneka mujizat-mujizat. Namun hal-hal itu tidak membuat banyak orang dengan seketika mengikuti dan mau menerimanya. Sepertinya hubungan Yesus dengan Bapa itu tidak ditunjukkan dengan cara atau melalui hal-hal yang demikian. Namun justru melalui sesuatu yang dianggap momok yang menakutkan dan sering dihindari orang, yakni kematian, Yesus menyatakan dan membuktikan identitasnya, bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Saudara-saudari, kematian kerap dianggap sebagai pembunuh identitas, akhir dari segala-galanya. Banyak orang berjuang keras menghindari kematian dan mengejar keabadian. Bila perlu melukai, bila perlu menyerang dan membunuh, bila perlu melarikan diri, bila perlu menipu, untuk bisa menolak kematian. Namun Yesus justru merelakan diri memasuki dunia kematian itu, sebuah dunia yang tak pernah diimpikan oleh manusia. Keberanian dan kerelaannya untuk memasuki dunia yang dihindari dan ditolak justru menjadi pertanda siapa Dia yang sebenarnya. Bukan orang sembarangan yang merelakan dirinya memasuki dunia kematian. Dan memang benar, kematian akhirnya justru berbicara lebih banyak dan memberi kesaksian yang besar mengenai identitasnya, mengenai hubungannya dengan Bapa. Nah, ini menjadi refleksi yang sangat bagus untuk kita semua. Kemuliaan dan kebesaran seseorang bukan dilihat dari seberapa kuat seseorang itu mempertahankan diri, bukan diukur dari seberapa mampu dia membela diri, tetapi justru diukur dan dilihat dari seberapa besar seseorang itu mengorbankan diri dan mempersembahkan dirinya. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi menuntut tanda dari Yesus, maka Yesus akan memberikan tanda, tetapi bukan tanda dari manusia, yang berupa sertifikat atau ijazah, berupa sekumpulan pasukan pertahanan, berupa kemampuan-kemampuan penyembuhan, berupa kata-kata menakjubkan, berupa pesona atau daya tarik. Yesus akan memberikan tanda dari Allah Bapanya sendiri, yakni kemampuan untuk total dalam pengorbanan dan persembahan diri yang tuntas sampai pada kematian. Ini adalah tanda dari segala tanda. Karena manusia tidak mampu memberi dan membuat tanda yang semacam itu. Hanya Allah dan hanya bersama Allah sajalah maka tanda itu bisa ada. Hanya ketika kita ada dalam kesatuan dan kebersamaan dengan Allah saja, maka pengorbanan dan persembahan diri yang total dan tuntas akan mungkin kita lakukan. Tanpa kesatuan dan kebersamaan dengan Allah, kita hanya akan mempertontonkan tanda-tanda fana yang akan lenyap seiring berakhirnya waktu. Yang tidak menyatu dengan Bapa akan berontak dan menolak kematian dengan berbagai cara. Kita bisa lihat ada begitu banyak contoh orang yang tidak betah dengan kehidupannya dan berontak dengan kenyataan yang sedang dia alami. Akhirnya mengorbankan banyak orang yang lain. Jadi saudara-saudari, siapa Yesus sebenarnya? Dia dan Bapa adalah satu. Itu identitasnya. Justru itu terlihat karena Ia berani memasuki kematian. Karena hanya Dia yang menyatu dengan Bapa lah yang akan bisa berkorban total dan mempersembahkan diri setuntas-tuntasnya
bahkan sampai pada kematian. Saudara-saudari, mari kita sama-sama bermenung dan bertanya dalam diri kita, seberapa besar atau seberapa kuat relasi kesatuan kita dengan Bapa? Kalau kita masih sering berontak, masih sering melarikan diri, masih sering menyangkal, dan kurang berani untuk berkorban dan mempersembahkan diri, itu menjadi ukuran dari renggangnya hubungan kita dengan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu, justru terlihat dari kerelaan dan kemampuannya untuk berkorban dan mempersembahkan diri sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua.